Wisneno lo amanekan. Dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari mempersiapkan Keluaran pasal 19. Pembacaan kita sore hari ini dari Keluaran pasal 19 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-20. Keluaran pasal 19 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua, namun sebelum itu mari kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam membaca, merefleksikan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah di dalam kerajaan surga, di sore yang teduh ini kami datang menghadap Engkau, seraya ungkapan syukur kami yang begitu besar. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami agar apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Mari berkati kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, bolehlah kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, Keluaran pasal 19 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa-bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, janganlah kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat,
dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap di dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Persiapan untuk menghadap Allah. Tema perenungan bagi kita sore hari ini dalam persiapan perjamuan Kudus Triwulan kedua. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian. Saya ulang. Shalom. Immanuel. Shalom. Aumina Mauleko. Bapak Mama Saudara-saudara, saya izin untuk buka masker karena saya di atas sini sendiri. Tidak dengan Bapak PJ di atas, saya sendiri. Persiapan untuk menghadap Allah. Kalau kita omong soal menghadap Allah, persiapan untuk menghadap Tuhan. Kalau kita omong soal menghadap Tuhan, itu pasti kita butuh persiapan. Siapa yang tadi dari rumah datang mandi, gosok gigi, cuci muka, setrika pakaian, sisir rambut, pakai minyak, pakai bedak, bibir merah, atau bibir merah siripinang ya, lap kacamata. Itu persiapan karena mau ibadah. Persiapan karena mau ibadah, persiapan perjamuan. Jadi datang dari rumah siap-siap. Siap segala sesuatu. Siap masker, pakai beti, pokoknya semua. Bahkan ada orang tua dulu yang sampai setrika uang. Di sini masih ada setrika uang. Kalau tidak ada pasti jumur. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian, inilah persiapan yang sebagaimana Bapak Mama semua buat kalau mau datang di gereja. Nah, pembacaan kita sore hari ini dia omong soal persiapan untuk menghadap Tuhan juga. Tuhan akan datang di Gunung Sinai menampakkan diri dalam awan-awan. Maka itu sebelum Tuhan menampakkan diri, Tuhan suruh Musa dikasih tahu itu bangsa Israel, kalau beta mau datang, jadi suruh sedang siap-siap diri. Siap yang betul-betul siap. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan, Bapak Mama Saudara sekalian, kitab Keluaran dalam Perjanjian Lama atau di pembahasa Yunani, biasa kita di kampus kita biasa omong Septuaginta. Bapak Mama udah mungkin baru pernah dengar Septuaginta. Itu Alkitab Perjanjian Lama yang ini ditulis pakai bahasa Yunani, nama Septuaginta. Nah, nama kitab Keluaran itu berarti keluar atau jalan keluar. Nah, Bapak Mama Saudara semua, ini nama ini dikasih untuk mau kasih tahu kalau Allah memilih Musa untuk pimpin orang Ibrani itu keluar dari perbudakan atau keluar dari Mesir. Semua tahu itu cerita. Dulu pasti Sidi tahu. Nah, namun dalam bahasa Ibrani atau di bahasa asli, artinya inilah nama-nama. Kitab Keluaran berarti kalau dalam bahasa Ibrani, di bahasa asli inilah nama-nama.
Kenapa inilah nama-nama? Karena ini ungkapan ini mau kasih muncul dalam Kejadian pasal 46 ayat 8 yang mau kasih tahu daftar nama-nama leluhur Israel. Daftar nama-nama leluhur Israel. Orang tua dulu Israel dong. Makanya kita bilang inilah nama-nama. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian, ini mau kasih tahu ketong bahwa kitab Keluaran ini melanjut cerita tentang umat Allah yang dimulai dalam kitab Kejadian. Kitab Keluaran ini mengisahkan atau dia cerita tentang dua peristiwa penting. Yang pertama itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan yang diawali dengan kelahiran Musa. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya adalah kejadian di Gunung Sinai. Disitulah Allah memberikan ke-10 firman dan hukum-hukum lainnya kepada Musa dan bangsa Israel. Jadi ingat kitab Keluaran ini dia ada dua tema penting. Dia ada dua isi yang penting. Yaitu yang pertama, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, dan Musa yang lahir. Sedangkan yang kedua, kejadian di Gunung Sinai, peristiwa di Gunung Sinai. Allah memberikan ke-10 firman dan hukum-hukum lainnya. Bapak Mama Saudara sekalian, teks pembacaan saat ini, ketempun perikop baca saat ini, dia bercerita tentang Musa dan umat Israel di Gunung Sinai. Ketika dong kemah di Gunung Sinai, Musa menerima hukum dan petunjuk dari Allah. Nah, termasuk ke-10 firman, hukum yang mengatur tentang ibadat dan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, tetapi tentang petunjuk tentang kewajiban iman dan pertikaian yang khusus. Dan juga petunjuk membuat kemah suci. Serta tabut perjanjian dan barang-barang yang lain yang disimpan dalam kemah suci. Bapak Mama Saudara sekalian, Musa yang berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai dan terima 10 firman Allah serta hukum-hukum yang lainnya dalam membentuk dasar perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Artinya, peristiwa di Gunung Sinai tidak hanya Musa terima ke-10 firman dan hukum-hukum lainnya, tetapi di situ ada perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Nah, kalau kita periksa kitab pembacaan ini sore, yaitu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai ini, dia bertujuan untuk membuat umat Israel percaya. Supaya kalau Musa omong dengan umat na dong dengar, dong percaya. Dan juga yang Musa omong tentang Tuhan pun perintah tuh supaya dong percaya, dong dengar. Jadi Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai supaya Musa omong na Israel dengar. Artinya di sini biasa dengar Bapak PJ Bapak PJ kalau omong na jemaat dengar. Nah, supaya jemaat lebih dengar dan lebih percaya, maka Tuhan menampakkan diri di Bapak PJ. Tuhan menampakkan diri di Pup sana, di Gunung Pup. Nah, di situ menampakkan diri kepada orang-orang Arit Mailam supaya kalau Musa omong, Bapak PJ omong, dan jemaat Arit Mailam dengar. Dan dong juga percaya, oh selama ini Bapak PJ omong-omong nih, ternyata Tuhan ada bawa omong dengan Bapak PJ, makanya kok PJ omong dengan toh supaya percaya. Kira-kira seperti itu yang terjadi dalam kitab pembacaan ini sore. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian, untuk itu dalam persiapan untuk melihat Tuhan
yang akan menampakkan diri di Gunung Sinai, maka umat bangsa Israel dituntut untuk mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan untuk menghadap Tuhan itu dituntut supaya dengan baik. Nah, Allah perintah kepada Musa untuk buat persiapan dalam perjumpaan yang agung ini. Perjumpaan antara Allah dan perjumpaan antara Allah dan bangsa Israel ini agung, sangat agung. Maka Allah perintah di Musa supaya suruh itu jemaat umat Israel siap diri baik-baik. Sebelum Allah menampakkan diri di Puk, Allah suruh Bapak PJ supaya kasih tahu orang-orang Arit Mailam dong, siap diri baik-baik. Saya mencatat 2 poin penting untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, Musa harus menguduskan bangsa itu. Dalam ayat 10, suruh mereka menguduskan diri. Itu Allah perintah. Ini mau kasih tahu ketong kalau pertemuan dengan Tuhan itu adalah pertemuan yang kudus dan perlu persiapan dengan baik. Persiapan itu tidak hanya persiapan soal setrika pakaian, sikat gigi, mandi, cuci muka, sisir rambut, lipat doi, rapi-rapi. Bukan hanya sekedar itu, tapi siap hati dengan baik untuk mau ketemu dengan Tuhan. Kalau kita temukan dalam pembacaan kita, Tuhan suruh bahkan untuk cuci pakaian. Tapi itu sebenarnya mau kasih tahu kalau bukan hanya sekedar pakaian yang ketong pakai yang dicuci saja untuk ketemu Tuhan. Tetapi hati kita juga ini perlu dicuci sebelum ketemu Tuhan. Ini yang harus kita belajar sama-sama dalam persiapan perjamuan kudus ini, Bapak Mama Saudara sekalian. Sebelum besok kita merayakan pesta perjamuan kudus triwulan kedua, maka saat ini kita datang di hadapan Tuhan untuk kita cuci semua yang ada dalam diri badan. Termasuk pakaian. Bukan berarti saya mau begini pulang jusat lemari cuci bikin habis pakaian dalam di lemari. Tidak. Tapi mari kita cuci pikiran kita. Kita cuci perbuatan kita. Kita cuci tingkah laku kita. Cuci bersih-bersih. Karena kita mau menghadap Tuhan. Cuci kita punya semua-semua tingkah laku, pikiran, perkataan. Bukan hanya karena mau menghadap Tuhan besok, tetapi cuci hari ini supaya bersih seterusnya. Bukan hanya besok saya mau ketemu Tuhan baru bersih, tapi dalam hidup sehari-hari kita harus terlihat bersih dengan cara cuci semua. Rasa diri masih bamaki na cuci. Rasa diri masih teku na cuci. Masih hidup dengan itu na cuci. Cuci bersih-bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, Musa harus memasang batas di sekeliling gunung itu. Ayat 12 dan 13. Batas yang ditetapkan dan dipasang itu bukan karena Allah tidak boleh didekat. Kayak di Puk, Allah di atas gunung pasang memang di tengah-tengah. Lia ame tali gawang satu kok lingkar di tengah-tengah gunung. Jadi umat di bawah, Allah yang di atas. Bukan berarti Allah tidak bisa dan tidak bisa dekat. Namun pasang batas yang dimaksud ini untuk menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah tidak sebanding dengan kita umat yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini.
Allah yang penuh dengan kuasa dan berkuasa itu tidak sebanding dengan kita yang berlumuran dosa. Kita yang masih pakai di badan dosa, kita masih pakai di badan suka jengkel orang, omong orang. Kita yang masih pakai di badan tentang suka memaki. Allah terlalu maha kuasa untuk didekat. Maka dari itu mesti diberi batas. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian, dalam persiapan perjamuan saat ini kita belajar dari pembacaan saat ini bahwa yang pertama kita perlu menguduskan diri dengan persiapan yang baik. Persiapan tidak hanya sekedar jasmani, tetapi persiapan rohani. Itu yang tadi saya bilang. Kuduskan diri. Tidak hanya sekedar cuci pakaian, tapi mari cuci hati, cuci pikiran, cuci perkataan, tingkah laku. Yang kedua, dalam mempersiapkan diri menghadap Tuhan dalam perjamuan kudus, maka mesti ada batas-batas yang kita buat. Sama halnya dengan Musa yang memasang batas di sekeliling gunung. Maka hendaklah kita memasang batas dalam tindakan, perbuatan, pikiran. Tahu pasang batas toh? Pasang batas. Semua tahu. Pagar. Kalau saya jalan dari jalan raya, lantas saya lihat ada pagar, ada batas untuk masuk antara jalan raya dan Bapak PJ pun rumah. Itu menunjukkan kalau saya harus lewat jalan raya, bukan Bapak PJ pun rumah. Dalam persiapan menghadap Tuhan kita harus pasang batas. Lihat batas berbahaya, loti berbahaya. Kalau rasa diri masih memaki, masih dendam orang, masih omong orang, maka selamat refleksi diri sendiri. Kira-kira sesampai batas mana? Batas yang ditentukan Tuhan atau batas yang dibuat oleh diri sendiri? Jadi mari pasang batas. Pasang batas supaya jangan lagi lewat. Bapak Mama Saudara sekalian, inilah yang dapat kita renungkan bersama dan refleksikan bersama. Selamat mempersiapkan diri untuk pesta perjamuan kudus besok jam 9 pagi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Mama dalam persiapan sore hari ini. Kiranya persiapan sore hari ini juga tidak hanya sampai dengan sore hari ini saja, tetapi dalam menghadap Tuhan dan hidup sehari-hari kita masih menggunakan batas-batasan yang sudah kita tentukan. Amin untuk firman Tuhan.